para pastor, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merenungkan kisah penampakan Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena ini seperti diceritakan oleh Yohanes. Terlebih dahulu Yohanes ini yang adalah murid yang dikasih Yesus atau yang paling dikasih Yesus. Dialah murid yang setia sampai di bawah kaki salib bersama Bunda Maria. Dialah murid yang duduk di sebelah Yesus pada perjamuan akhir. Yang Yohanes menulis Injilnya menurut para ahli kitab suci tahun 95. Injil terakhir yang ditulis, bahkan sudah dalam bahasa aslinya katanya dalam bahasa Yunani, bukan seperti Injil lainnya dalam bahasa Ibrani. Dan Yohanes yang dengan hati yang penuh cinta kepada gurunya, mungkin sebelum menuliskan Injilnya yang jaraknya sudah 50 tahun atau 60 tahun dari peristiwa itu sendiri terjadi, dan sudah terbentuk juga komunitas-komunitas Kristiani di Yerusalem, di Antioquia, di kota-kota di mana para murid Yesus sudah terbentuk. Ada komunitas-komunitas Kristiani yang sudah beriman, dan mereka juga menceritakan pengalaman awal-awal kebangkitan. Yohanes sebagai orang yang penuh cinta, penuh iman, dan dengan pengalaman rohani pribadi kepada sang guru itu, menyaksikan semuanya. Mungkin sebelum menuliskan Injilnya ini dia berdoa, Tuhan Allah Bapa, bagaimana saya mau menuliskan ini kisah kebangkitan. Lalu dia tuliskan tadi itu antara lain, ya, begitu indah Maria Magdalena yang mencari-cari Yesus, bahkan dia menangis, dia sedih, dia mencari Yesus, menunjukkan hatinya yang penuh cinta kepada Yesus. Ini Yohanes sedang melukiskan suatu misteri iman atau misteri kehadiran Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena atau kepada muridnya. Jadi saya menangkap di sini Yohanes itu sedang melukiskan bagaimana para murid Yesus, orang yang percaya kepadanya, dengan penuh iman mencari Dia dan mengalami kehadirannya. Ini perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus yang bangkit ini seperti satu suasana dicintai dengan diam-diam. Kalau kamu dicintai tanpa sadar atau diam-diam, lalu kemudian tahu bagaimana bahagianya. Jadi Yesus ini menyaksikan sendiri bagaimana hati Maria Magdalena itu, bagaimana cintanya, bagaimana kesedihannya, dan dia ungkapkan kepada Yesus sendiri, dan Yesus tersenyum-senyum saja melihat bagaimana tingkah laku Maria Magdalena, dan Magdalena sendiri tidak menyadarinya. Bahkan dia bertanya kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya. Yesus bilang, Maria. Kaget dia. Ini satu lukisan pengalaman para murid, ya, yang mau diceritakan oleh Yohanes. Bayangkan Anda semua yang rajin berdoa, meditasi. Saya kasih contoh Pastor Simon saja yang ada di depan. Dia berdoa, dia adorasi. Tiba-tiba dari tabernakel mendengar suara, Simon. Kaget, oh Tuhan. Itu Maria Magdalena, Rabuni, artinya guruku, ya. Akhiran ini di belakang itu menunjukkan milik, jadi guruku, oh sang guru, atau begitu pengalaman, ya. Di akhir Injil Yohanes mengatakan, yang kutuliskan ini tidak semua kutuliskan. Kalau semuanya harus kutuliskan, tidak cukup kayu seluruh dunia ini atau apa itu untuk menuliskannya. Tapi yang telah tertulis ini sudah dituliskan supaya kamu percaya. Dan dengan kepercayaanmu itu kamu diselamatkan.
Itu berarti bahwa memang kisah bagaimana kejadiannya sebagian saja ditulis, tidak semua. Dan para penginjil juga menulisnya sesuai dengan tradisi mereka. Misalnya Lukas menangkap kisah dua murid Emmaus itu yang sedang bersedih hati pulang kampung. Itu di Injil Lukas saja itu. Yohanes tidak menuliskan yang itu. Nah, sehingga kalau orang bertanya, benarkah Tuhan Yesus pertama-tama menampakkan diri kepada Maria Magdalena ini, seperti diceritakan dalam Yohanes atau Matius juga, ya, pada 3 wanita yang pergi ke kubur. Ada teolog mengatakan, saya baca atau saya baca paling tidak di mana sudah tidak ingat. Yesuit sepertinya. Kalau kita pikirkan kepada siapa Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kalinya, yang masuk akal adalah pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ibunya, kepada Bunda Maria. Walaupun itu tidak ditulis di dalam Injil-Injil, tapi itu masuk akal. Ya. Sebelum kepada yang lain-lain, tentu kepada mamanya. Kalau Yosef tidak, karena Yosef sudah meninggal. Ya. Dan kamu tahu kenapa Santo Yosef disebut pelindung kematian bahagia? Karena dia mati di pangkuan Yesus dan dipegang tangannya oleh Bunda Allah, Bunda Maria. Dan dia sendiri merasa sebagai hamba yang tidak berharga ini boleh mati di pangkuan Sang Juru Selamat dan didoakan oleh Bunda Allah, Bunda Maria. Yesus yang menutupkan mata Santo Yosef. Anak Allah itu menutupkan mata Santo Yosef. Jadi tentu ini kematian yang sangat bahagia. Ini ditulis dengan panjang lebar oleh Suster Maria de Greda atau apa itu dari Spanyol. Ada itu, bisa dicari di Google. Nah, jadi saya sering membayangkan Bunda Maria sedang di rumah, ya, sedang berdoa, sedih karena menyaksikan bagaimana kemarin anaknya disalibkan pada hari Jumat, ya. Tuhan, aku sudah pernah mengatakan, jadilah padaku menurut perkataan. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria merenung semua, bagaimana dia lahir, bagaimana dia dikandung, dia ingat semua, dan lalu dia ternyata disalibkan itu. Dia merenung semuanya, sedih hatinya. Tiba-tiba dia mendengar, Mama. Ya. Oh Tuhan, ya, dan Yesus ternyata hidup. Tidak ditulis dalam Injil, tapi saya pernah membaca teolog berpikir seperti itu. Karena Yohanes sendiri mengatakan tidak semua yang terjadi dituliskan di sini. Di akhir Injilnya tidak bilang begitu. Jadi saudara-saudari, perhatikan caranya Yohanes menuliskan tadi itu. Itu barangkali juga mau melukiskan bagaimana para murid Yesus, ya, mengimani dia yang bangkit walaupun tidak melihatnya. Seperti Maria juga kan, Maria Magdalena ini kan tidak menyadari bahwa itu Tuhan Yesus yang bangkit, karena sudah dalam tubuh yang mulia. Dia bisa masuk ke ruangan yang terkunci tanpa lewat pintu, dia masuk saja. Karena dalam kehadiran yang mulia. Dan iman kita mengatakan dalam kebangkitan badan kita akan menjadi seperti itu, ya. Dalam keadaan yang diselamatkan, dalam keadaan yang dibangkitkan, kita akan menjadi seperti dia. Dan yang sudah seperti dia tentu Bunda Maria, mamanya, ibunya. Tiap kali menampakkan diri, Bunda Maria di mana-mana itu, di Lourdes, Fatima, dan di mana-mana, ya. Jadi saudara-saudari, itulah iman kita yang diceritakan dalam kitab suci. Dan Yohanes ini kalau Anda baca, dia menulis Injil, dia menulis 3 surat, dia menulis kitab Wahyu. Itu semua dituliskan dengan hati yang penuh kasih dan hati yang diterangi oleh Roh Kudus. Sehingga yang dituliskan itu adalah kebenaran yang sejati, yang menuntun kita semua kepada kebenaran yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah sendiri. Kita bersyukur pada Tuhan boleh memakai Yohanes
murid yang terkasih ini untuk menceritakan bagaimana pengalaman para murid. Ini salah satu contohnya adalah Maria Magdalena. Dialami juga oleh Petrus, Yohanes di pantai Galilea. Tadi dikatakan kalimat yang diulangi juga oleh para murid di Galilea, aku telah melihat Tuhan. Maria Magdalena bilang, aku telah melihat Tuhan. Kita bisa mengatakan itu dengan mengalami secara pribadi, Tuhan Yesus, aku telah melihat Tuhan. Beberapa tahun yang lalu ada konferensi internasional tentang hidup bakti, para suster, bruder, pastor, dengan tema itu, aku telah melihat Tuhan. Jadi diandaikan para biarawati itu hidupnya yang karena telah mengalami Tuhan, telah melihat Allah dalam hatinya atau dalam imannya, kemudian menjadi saksi, mewartakan dengan panggilannya, dengan kehadirannya di tengah dunia ini, dengan kaul-kaulnya, menjadi tanda dari kehadiran Tuhan itu karena mereka telah melihat Tuhan. Itu tema yang sudah lama sejak Yohanes Paulus II masih hidup, temanya itu. Dan diambil dari pengalaman Maria Magdalena tadi. Saudara-saudari, mari kita mohon kepada Tuhan, semoga kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi, yang Tuhan menyapa orang masing-masing sesuai dengan keadaannya. Tapi Anda pasti mengalami itu. Anda tinggal cari saja dalam pengalaman-pengalamanmu, dan Tuhan berbicara di situ. Dan Anda merasa, aku telah melihat Tuhan, seperti Maria Magdalena tadi juga telah melihat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.